Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Setelah itu, dia melihat pada Murong. Murong, kemarilah. Kebetulan, memang ada yang ingin aku bicarakan dengan kalian. Ini sudah dipikirkan oleh Feng Qiu sebelumnya. Menurut gadis itu, akan lebih baik bagi mereka semua untuk berada di sekte bunga musim gugur. Sebagai ketua sekte itu, Xiaoran langsung menyetujuinya. Jadi, tidak ada lagi kemungkinan bagi mereka untuk ditolak. Jadi dia ingin saat Huang Judong pergi ke Mongdong untuk menemui Li Huan. Keempatnya ikut bersama untuk menemui Li Mei. Keesokan harinya, semua jasad yang tertancap di depan gerbang utara kota Liangqi diturunkan. Mereka semua dikebumikan dengan layak di depan kawah akibat hantaman jurus Xiaoran yang akan segera menjadi danau saat hujan deras turun itu. Sebelum itu benar-benar terjadi, mereka semua yang ada di kota tersebut sudah mempersiapkan nama yang tepat untuk danau tersebut. Kelak, danau yang mengubur langsung seluruh dalang dari penderitaan penduduk kota itu akan menjadi simbol perjuangan dari makam-makam orang-orang yang sudah terlebih dahulu mati untuk keadilan di kota itu. Danau yang akan menyambut dan mengingatkan semua orang tentang semua itu diberi nama sebagai Danau Keadilan. Sementara, kawah yang pertama kali terbentuk oleh serangan yang sama, yang sekarang memang sudah menjadi sebuah danau di tengah hutan daerah itu, diberi nama sebagai Danau Ratapan. Itu karena, serangan yang berakhir membentuk kedua kawah itu, terjadi karena Xiaoran mendengar dan melihat sendiri ratapan seorang wanita tua, yang akhirnya memohon keadilan padanya. Tidak ada jurus 73 di teknik pedang gerbang neraka yang diajarkan Feng Chen sebelumnya. Sekarang, Xiaoran sudah memilikinya. Leluhur, Xiaoran melihat kembali wanita tua yang dia lihat mendapat perlakuan yang kejam dari 12 prajurit kekaisaran ini sebelumnya. Dia dan Feng Qiu melihat wanita itu datang mendekat dengan sebuah bundelan kain di tangannya. "Nenek, apa ini?" Wanita tua itu sebenarnya sudah mengetahui bahwa Xiaoran bukanlah Feng Chen. Karena hanya dia dan suaminya di antara semua orang yang benar-benar pernah melihat wajah Feng Chen sebelumnya. Akan tetapi, dia juga sangat yakin bahwa pemuda dan Feng Qiu memang punya keterikatan dengan Dewa Seribu Pedang itu. Jadi, dia tetap memanggil Xiaoran dengan sebutan itu. "Memang tidak terlalu bagus, tapi aku menjahitnya dengan tanganku sendiri." Mata Feng Qiu dan Xiaoran melebar saat membuka ikatan itu, dan melihat ada dua buah kain hitam, dengan sulaman emas berbentuk serigala di sana. "Xiaoran, serigala kecil." Tanpa sadar Xiaoran dan Feng Qiu bergumam. Wanita tua itu mengangguk cepat. Setelah itu, wajah wanita tua itu sedikit memerah karena malu. "Ya, tidak terlalu bagus, tapi itu aku buat dengan tanganku sendiri." "Kalau kalian tidak suka," wanita tua itu tidak bisa menyelesaikan kata-katanya, karena tiba-tiba saja Xiaoran datang dan memeluknya. "Aku menyukainya, aku sangat menyukainya." "Terima kasih," ucap pemuda itu padanya. Mata wanita itu berlinang, begitu juga Feng Qiu yang melihatnya. Namun, setelah itu, Xiaoran kembali berkata, "Nenek, kelak, jika seseorang menyakitimu lagi, berteriaklah sekuat tenaga, panggil namaku, dan aku akan datang." Xiaoran dibesarkan seorang diri oleh Niu, ibunya. Dengan semua keterbatasan yang dimiliki wanita itu, Xiaoran tidak pernah sedikit pun merasa kekurangan kasih sayang. Jadi, membayangkan jika apa yang menimpa wanita ini juga menimpa ibunya, membuat hati pemuda itu begitu sakitnya. "Tidak akan ada lagi yang akan berani mengganggu kami setelah ini. Jadi, tidak perlu mencemaskan kami lagi," balas wanita itu menanggapinya. Ucap wanita tua yang baru saja memberikan sebuah kain dengan simbol berlambang serigala emas, yang mana jauh di masa depan, dimanapun kemunculan simbol itu di dunia, akan membuat gemetar siapapun yang melihatnya itu.
Setelah memastikan semua akan bisa diselesaikan oleh penduduk kota, Xiaoran dan Feng Qiu yang seharusnya datang ke balai kota siang itu, ternyata tidak pernah muncul. Keduanya memang tidak terlalu suka pada perpisahan. Jadi, di saat semua orang menunggu mereka, saat ini keduanya sudah berdiri di tepian hutan dan kembali melihat ke kota Liangqi. Saat itu, keduanya melihat sebuah bendera besar berwarna hitam sedang berkibar di pintu gerbang utara kota itu. Tidak lagi ada bendera Kekaisaran Tang di sana. Setiap bendera-bendera kecil juga memiliki gambar yang sama. "Kakek, aku baru menyadari, namamu cukup menarik," ucap Feng Qiu, sambil terus melihat lambang serigala yang ada di tengah kain yang kini dipegangnya. Tak lama setelahnya, keduanya kembali mulai melangkah. Setelah Feng Qiu mengatakan hal itu, mendengarnya, Xiaoran tersenyum. "Ibuku mengatakan padaku bahwa aku adalah serigala kecil yang menjelma menjadi putranya. Jadi, dia menamakanku Xiaoran. Karena hal itu." Mendengar itu, Feng Qiu juga tersenyum. "Aku juga sangat ingin bertemu dengan ibumu dan leluhur Feng Chen," balas gadis itu, bersungguh-sungguh. Sementara itu, jauh di benua timur dan lebih jauh lagi ke timur, di sebuah pulau, sepasang manusia sedang duduk bersila. Dengan mata tertutup, satu di depan dan yang lain di belakangnya, berkultivasi. Namun, mata keduanya terbuka serentak. Dan itu baru terjadi setelah sebulan lebih waktu berlalu. "Istriku, sepertinya dirimu sudah mulai memperlihatkan kemajuan." Feng Chen memuji Niu, yang sudah terlihat sedikit berubah dari terkahir keduanya menutup mata, memulai semua ini. Niu berbalik, dan bertanya seolah tidak percaya. "Benarkah?" Feng Chen menganggukkan kepalanya. "Ya, sekarang kau sudah membuka 3.600 titik cakra di tubuhmu, dan semua sudah terhubung dari dantian lewat seluruh meridian yang kau miliki," jelas Feng Chen. Feng Niu adalah nama wanita itu sekarang. Dia begitu senang saat mendengarnya. Saat Feng Chen yang kini menjadi suaminya mengatakan bahwa jika dia benar-benar ingin bertemu lagi dengan putranya, maka untuk itu dia harus bisa berkultivasi, agar kemungkinan bagi dirinya tetap hidup saat itu terjadi, semakin besar. "Aku tidak sabar, ingin melihat bagaimana wajah serigala kecilku, saat mengetahui bahwa aku sudah menjadi seorang kultivator," ucap wanita itu, sambil tersenyum geli, membayangkan wajah Xiaoran kecil, yang sedang tercengang. Seperti katanya, meski bukan seorang praktisi bela diri, wanita itu memang sudah benar-benar menjadi kultivator. Dengan Feng Chen yang membimbingnya, semua menjadi terasa mudah bagi wanita itu. Namun Feng Chen yakin semua itu bisa terjadi, karena besarnya cinta dan kerinduan wanita yang telah menjadi istrinya ini, pada putranya. Mendengar itu, Feng Chen tersenyum dan langsung berdiri sebelum akhirnya berjalan keluar. Sang Dewa Seribu Pedang menatap laut jauh ke arah barat. Sesaat setelahnya Feng Niu juga sudah berdiri di sebelahnya, melakukan hal yang sama. "Aku tidak tahu siapa yang akan terkejut di antara kita, jika suatu hari nanti kita berdua bertemu lagi dengannya," ucap Feng Chen, sambil mengingat kembali anak laki-laki yang dulu hanya murid, tapi kini benar-benar menjadi putranya tersebut. Feng Niu merebahkan kepalanya pada pundak Feng Chen, sambil merangkul lengan suaminya itu. "Aku tidak peduli dia akan menjadi apa bagiku, dia akan selalu menjadi serigala kecilku." Mendengar itu, Feng Chen mengangguk, setuju. "Ya, aku juga tidak peduli dia akan menjadi apa. Bagiku, jika dia menemukan apa yang sebenarnya dia cari, itu sudah cukup." Setelah itu, Feng Chen memutar sedikit tubuhnya, lalu membawa istrinya ke dalam pelukannya. "Tapi, aku sangat penasaran untuk mengetahui bagaimana gemparnya dunia saat bocah itu menunjukkan kekuatannya yang sesungguhnya." Hahaha. Feng Chen dan Feng Baoyu adalah dua orang yang sudah menyadari cara kerja tubuh Xiaoran. Jadi, jika takdir memang memihak padanya, kedua legenda itu yakin kemunculan Xiaoran di dunia kultivator benar-benar akan merusak segalanya. Entah kenapa,
hal itu begitu lucu baginya. Jika Feng Chen, sang dewa seribu pedang yang sudah malang melintang di dunia seperti itu, yang membayangkannya. Suamiku, sudah sejak lama aku ingin menanyakan hal ini. Kenapa pulau ini begitu kaya akan energi Qi? Tanya Niu, tiba-tiba. Tawa Feng Chen mereda saat dia menunduk tatapan keduanya beradu. Niu dengan mata yang penuh tanda tanya. Sementara Feng Chen dengan mata yang seolah sedang akan mengungkapkan sebuah rahasia besar. Pulau ini adalah alasan terakhir kenapa seluruh dunia mencariku. Jawab Dewa Seribu Pedang pada istrinya itu. Xiaoran dan Feng Qiu sudah berlari 2 hari 2 malam tanpa henti. Hal itu sengaja mereka lakukan karena gadis itu ingin mengetahui batas kekuatannya setelah menguasai teknik pernafasan naga dan tahap kultivasinya yang naik dengan cara tak biasa. Kakek, guru pernah mengatakan padaku bahwa jiwa sangat berpengaruh pada perkembangan kultivasi seseorang. Namun, aku tidak begitu mengerti dengan itu, selain jiwa seseorang akan bertambah kuat jika dia baru saja selamat dari sebuah kematian. Ada banyak hal yang bisa memperkuat jiwa seseorang. Namun, karena Feng Qiu tidak begitu memiliki pengalaman di dunia luar, pengetahuannya benar-benar terbatas. Xiaoran sendiri belum pernah merasa bahwa nyawanya benar-benar terancam. Kecuali sekali saat Feng Chen melepas aura pembunuh yang sangat besar hingga membuatnya sulit bernafas, dan terasa memikul beban yang sangat berat yang mampu membuatnya tidak sadarkan diri. Ciyuer, aku sudah banyak membaca, tapi sepertinya semuanya tidak berarti jika aku tidak menghadapi hal itu langsung. Jawab Xiaoran. Feng Qiu pernah mencoba membaca beberapa kitab yang ditunjukkan Feng Baoyu padanya. Namun, kepala terasa akan pecah saat mencoba memahami istilah-istilah di dunia yang sama sekali tidak dimengerti olehnya. Kadang, dia tidak tahu yang tertulis di sana apakah sebuah benda atau sesuatu yang lainnya. Mendengar jawaban Xiaoran, gadis itu tidak punya pilihan lain selain menganggukkan kepala menyetujuinya. Ya, sepertinya akan lebih mudah jika kita melihat apa yang tertulis itu langsung di depan mata. Sejak pagi, mereka setidaknya sudah melewati beberapa desa. Kadang, Xiaoran berpikir bahwa mungkin saja kekaisaran ini tidak semakmur yang diceritakan sebagian besar orang. Ciyuer di depan, ada persimpangan. Aku tidak tahu jalan mana yang harus kita tempuh agar bisa sampai ke ibu kota. Ucap Xiaoran, tiba-tiba. Saat mendengar itu, barulah Feng Qiu mengurangi kecepatannya. Dan beberapa saat setelahnya, mereka berdua memang sudah berada di sebuah persimpangan jalan. Keduanya saling bertatapan, menunggu salah satu dari mereka berbicara. Namun, setelah beberapa detik, akhirnya Feng Qiu mendesah. Seharusnya, sebelum berangkat, kita bertanya kepada salah satu orang di Liangqi. Sekarang, mereka merasa terjebak di pertigaan, di mana mereka tidak merasakan keberadaan siapapun di tempat itu. Kakek, kau memiliki jangkauan sangat luas untuk merasakan keberadaan seseorang. Apa kau memang tidak merasakan siapapun? Tanya Feng Qiu, yang saat itu sudah mengetahui bagaimana luasnya jangkauan Xiaoran dalam merasakan keberadaan seseorang. Xiaoran menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak merasakan adanya manusia di wilayah ini. Mendengar itu, Feng Qiu sedikit merasa heran. Seharusnya, jika apa yang dikatakan oleh Li Huan benar, jalan yang mereka ikuti akan semakin ramai jika semakin mendekati ibu kota. Akan tetapi, 2 hari setelah mereka meninggalkan Liangqi, tidak hanya semakin sepi saja, sekarang bahkan mereka tidak bisa merasakan keberadaan manusia. Saat ini, tidak sampai 2 minggu lagi sebelum kompetisi itu berlangsung. Namun, jika mereka salah memilih jalan dan akhirnya tersesat sangat jauh, maka itu akan membuat Feng Qiu gagal mengikutinya. Kakek, saat itu, Feng Qiu terlihat ingin mengatakan sesuatu, namun begitu Xiaoran menoleh padanya. Gadis itu terlihat sedang berpikir. Namun, sepertinya Xiaoran sudah mengetahui apa yang akan dikatakan oleh Feng Qiu padanya itu. Ciyuer,
Apa kau tidak berminat lagi untuk mengikuti kompetisi itu? Tanya Xiaoran, memastikan. Feng Qiu menganggukkan kepalanya, dan berkata, jika aku memiliki kekuatan, aku bahkan berkeinginan untuk menghentikan kompetisi tidak berguna itu. Balasnya, Xiaoran sebenarnya sama sekali tidak peduli dengan kompetisi ini. Akan tetapi, Feng Nuo mengatakan padanya, apa arti kompetisi ini untuk sekte bunga musim gugur? Ya, aku juga berpikir sama. Sepertinya, kompetisi ini membuat banyak orang menderita. Ucap Xiaoran, menanggapinya. Keduanya terdiam, dan sibuk dengan pikiran mereka masing-masing. Jika memang tidak berminat untuk ikut, maka sebenarnya saat ini mereka tidak perlu takut untuk memilih arah dari salah satu jalan itu. Akan tetapi, keduanya juga berpikir jika tidak ada tujuan, semuanya juga akan terasa percuma. Kakek, sebaiknya kita beristirahat saja di wilayah ini, sambil menunggu seseorang yang mungkin saja lewat. Saran Feng Qiu. Xiaoran tidak punya alasan untuk menolaknya. Jadi, dia menganggukkan kepala menyetujuinya. Baiklah, aku rasa itu keputusan yang tepat untuk saat ini. Seperti biasanya, saat sudah memutuskan untuk beristirahat, Xiaoran akan menggunakan keahliannya yang unik untuk mencari sebuah goa. Ciyuer, sedikit tersembunyi, namun ada di Bukit San. Tunjuk Xiaoran pada sebuah bukit kecil, yang terlindung oleh pepohonan yang tinggi menjulang. Setelah itu mereka mulai kembali menggerakkan kaki, menuju ke tempat di mana tadi Xiaoran menunjuk. Tidak lama, keduanya sudah berada di mulut sebuah goa, yang tertutupi tumbuhan merambat. Xiaoran mengibatnya, untuk membuat jalan agar mereka bisa masuk. Tidak seperti yang mereka duga, lantai goa itu terasa licin karena lembab. Jadi, mereka perlu berjalan sedikit lebih jauh ke dalam, untuk mencari tempat yang lebih kering. Semakin jauh ke dalam, Xiaoran bisa merasakan bahwa ini benar-benar tidak seperti apa yang dia bayangkan. Ciyuer, aku rasa, ini bukan goa biasa. Ucap Xiaoran, yang membuat gadis itu menautkan alisnya, karena heran. Ciyuer sendiri, tidak memiliki penglihatan seperti Xiaoran. Sementara, setelah 2 kali berbelok, cahaya dari mulut goa tadi, tidak lagi sampai di sana. Apalagi, saat itu hari sudah sangat sore. Jadi, saat berjalan, gadis itu memegang bahu pemuda itu, seperti orang rabun atau bahkan buta, saking gelapnya. Maksudmu? Saat Feng Qiu bertanya, Xiaoran menendang-nendang lantai goa yang sedikit menonjol, hingga sebuah batu terangkat keluar. Xiaoran mengangkat batu itu, dan mencoba meraih satu lagi di sebelahnya. Pemuda itu mendapati bentuk keduanya terlalu sempurna untuk dikatakan sangat mirip secara kebetulan. Kakek, apa yang kau lakukan? Tanya Feng Qiu, penasaran. Ciyuer, ini bukan goa, tapi ini adalah sebuah bangunan. Jawab Xiaoran yakin. Bangunan. Xiaoran tidak menjawab, dan melepaskan tangan Feng Qiu yang memegang bahunya. Tunggu di sini, sebentar. Feng Qiu bisa merasakan Xiaoran berbalik arah, dan kembali ke depan. Gadis itu merasakan udara di sini sedingin-dingin, dengan suara samar tetesan-tetesan air di mana-mana. Gadis itu sempat tertegun, saat tiba-tiba saja matanya mendapat pasokan cahaya yang sedikit banyak, saat Xiaoran menyalakan api begitu kembali ke sana. Sambil berjalan melewatinya, setelah beberapa langkah di depan sana, Xiaoran berkata, Ciyuer, kemarilah, coba lihat ini. Gadis itu datang mendekat, dan sekarang matanya terbuka sedikit lebar. Karena saat itu, dia menyadari bahwa mereka benar-benar bukan sedang berada di dalam sebuah goa, melainkan sebuah bangunan besar yang sudah sangat tua. Sekarang saja, keduanya sudah berada di tengah aula kecil, yang mulai dari bawah hingga atapnya, tersusun batu-batu persegi yang nyaris sama besarnya. Ruangan apa ini? Gumam Feng Qiu, penasaran. Xiaoran juga tidak mengetahuinya. Namun dia bisa merasakan bahwa di sana tidak hanya ada ruangan ini saja. Pemuda itu bisa mendengar suara tetesan air di satu tempat, di sebalik dinding ruangan itu. Ciyuer, pegang ini. Feng Qiu menerima beberapa ranting yang kini terbakar api,
untuk menerangi mereka di sana. Dia melihat Xiaoran berjalan ke dinding dan merapatkan sedikit telinganya di sana. "Kakek, apa yang kau lakukan? Sepertinya ada ruangan di sebalik dinding ini. Aku mendengar suara tetesan air di belakang sana," jawab Xiaoran. Feng Qiu benar-benar yakin panca indera milik Xiaoran tidak bekerja seperti kebanyakan orang. Dia saja tidak bisa memastikan dengan tepat asal suara tetesan air yang berada di ruangan ini. "Jika apa yang kau katakan memang benar, sepertinya ada pintu yang akan membuat kita bisa masuk ke sana." Sebaiknya Feng Qiu tidak bisa menyelesaikan kata-katanya untuk menyarankan Xiaoran untuk mencari pintu tersebut, karena saat itu juga dia mendengar suara benturan keras dari tempat di mana Xiaoran berdiri. "Bro, kau benar. Ini adalah pintu," kata Xiaoran, saat batu-batu yang telah ambruk karena pukulannya itu menyisakan sebuah lubang di depan mereka. Feng Qiu tidak bisa berkata-kata, karena apa yang dilakukan Xiaoran benar-benar tidak diduganya. Namun, saat dia masih terdiam, tiba-tiba Xiaoran berseru padanya, "Ciuer, cepat ke sini." Feng Qiu tersentak, dan dia merasakan bahwa ruangan itu sedang bergetar, seolah akan ambruk sepenuhnya. Tepat sebelum beberapa buah batu menimpa kepalanya, gadis itu sudah bergerak cepat, mendekat pada Xiaoran. "Masuk." Xiaoran menarik gadis itu masuk ke lubang besar di depannya, sebelum akhirnya seluruh ruangan tempat di mana keduanya tadi berdiri, benar-benar ambruk. Melihat Feng Qiu menatapnya dengan tatapan kesal, Xiaoran menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal, dan berjalan semakin dalam. "Dasar gila," gerutu Feng Qiu, namun setelah itu, dia mengikuti langkah pemuda itu dengan api yang semakin kecil di tangannya. Tentu saja Feng Qiu kesal, karena Xiaoran dengan tidak sengaja telah membuat jalan mereka untuk keluar sudah tertutup. Sekarang, tidak ada pilihan lagi selain terus maju mengikuti lorong yang panjang dan gelap itu. Saat terus berjalan, keduanya samar-samar mendengar suara deruan. Tidak begitu bisa memastikannya, namun semakin jauh mereka berjalan, suara itu semakin membesar. Dan tidak hanya sampai di sana saja. Lorong itu semakin terang dan cahaya mulai terlihat. Wajah kesal Feng Qiu langsung berubah cerah begitu dia sampai di ujung lorong tersebut. "Air terjun," seru Feng Qiu, yang sebenarnya sudah bisa menduga hal itu sejak beberapa saat yang lalu. Xiaoran sedikit lega, karena gadis yang begitu mirip dengan Feng Baoyu, yang mampu memberi tendangan keras itu, sudah mulai tersenyum kembali. Di ujung lorong tersebut, mereka menemukan satu lagi ruangan. Namun, kali ini cukup besar dan terang. "Kakek, lihat." Xiaoran mengikuti arah kemana gadis itu menunjuk. Saat itu dia melihat beberapa relief yang terukir manusia dengan berbagai posisi, memenuhi setiap dinding ruangan tersebut. Mata gadis itu tidak hanya melihat itu saja, namun dia mencoba mencari dari mana cahaya yang menerangi ruangan yang cukup besar itu berasal. Sementara itu, Xiaoran memperhatikan setiap religi itu dengan seksama. Baru beberapa ukiran yang dia lihat, saat itu juga dia sudah mengetahui bahwa semua relief itu adalah posisi-posisi ilmu bela diri. "Kakek, sepertinya, jika ingin keluar, kita harus melewati air terjun besar ini," ucap Feng Qiu saat dirinya mendekat pada Xiaoran. Namun, pemuda itu sama sekali tidak menanggapinya. Hal itu membuat Feng Qiu memperhatikan apa yang sedang dilihat oleh pemuda tersebut. "Ciuer, semua gambar ini adalah teknik kultivasi dan ilmu bela diri," ucap Xiaoran sambil terus mencari dari mana semua gambar ini bermula. Pemuda itu yakin, apa yang pertama kali dia lihat, bukanlah bagian pertama dari semua itu. Feng Qiu tidak begitu mengerti. Namun, gadis itu terus melangkah dan mengedarkan pandangannya ke segala arah. Sebelum akhirnya dia mengerutkan keningnya, begitu matanya terpaku pada sebuah benda. "Kakek, aku menemukan sesuatu." Xiaoran menoleh dan melihat Feng Qiu di ujung ruangan, tengah menekan-nekan sesuatu. "Apa yang kau temukan?" tanya Xiaoran. Begitu dia sudah berdiri di sana. Tidak menjawab, Feng Qiu menekan jauh ke dalam hingga kandas,
batu yang sejak beberapa saat yang lalu dia temukan bisa bergerak itu. Mundur, Xiaoran menarik Feng Qiu saat batu-batu yang tersusun rapi itu di depan mereka sedikit merenggang, dan bersamaan dengan itu, mereka merasakan hembusan debu dari setiap celahnya. Batu-batu itu mulai bergerak berlipat ke belakang, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya mulai membentuk sebuah gerbang kecil di sana. Apa ini jalan keluar? Tidak mungkin kan? Tanya Feng Qiu, yang terdengar sedikit bergumam. Xiaoran awalnya mengira juga seperti itu. Namun, saat jalan yang sudah terbuka di depan mereka itu mengarah ke bawah, dia menjadi sedikit ragu. Aku tidak tahu. Sebaiknya, kita masuk saja untuk mencari tahu. Jawabnya, sambil langsung berjalan masuk. Feng Qiu hanya menggelengkan kepalanya, karena tidak percaya jika pemuda itu tidak terlihat takut akan apapun. Kakek, bagaimana jika saat kita semakin ke bawah, dan seluruh bangunan ini rubuh? Entah kenapa, Feng Qiu mulai berpikir seperti itu. Ternyata, berada di sebuah bangunan yang seperti ini, dengan seseorang yang memiliki kekuatan yang mengerikan membuatnya cemas. Jika itu terjadi, mungkin saja kita akan terkurung di dalam ini selamanya. Jawab Xiaoran, seolah hal tersebut bukan seperti masalah besar baginya. Akan tetapi, tidak bagi Feng Qiu. Dia sama sekali belum merasa melihat dunia ini. Dan tentu saja dia tidak ingin hal itu terjadi. Kakek, jangan lagi memukul sesuatu di dalam ini. Jika hal tersebut memang tidak diperlukan, ingat gadis itu, pada ketua sekte bunga musim gugur, yang menggantikan neneknya, Feng Nua. Yang ternyata sedikit ceroboh tersebut. Xiaoran menganggukkan kepalanya. Tanda mengerti. Sepertinya, memang harus begitu. Mereka sampai pada ujung anak tangga, dan mendapati sebuah pintu yang sudah sangat rapuh. Namun, karena takut akan merusaknya, Xiaoran sangat berhati-hati membukanya. Braak, Xiaoran langsung tertegun, saat tiba-tiba saja Feng Qiu menendang pintu tersebut. Hingga terpental dan hanya menyisakan gagang kayu, yang kini berada di tangan pemuda itu. Gadis itu berjalan melewatinya, seolah tidak pernah melakukan apapun sebelumnya. Sampai di sana, gadis itu mengendus-endus sesuatu. Dia berbalik, dan berkata pada Xiaoran, "Kakek, sepertinya benda ini bisa menyala. Biasakan kau membakarnya." Xiaoran mengeluarkan sebuah benda berbentuk sedikit unik dari lingkar ruang miliknya. Dan benar saja, apa yang dikatakan Feng Qiu tidak salah. Benda-benda yang tergantung di dinding ruangan tersebut akan menyala jika seseorang membakarnya. Namun, baru saja mereka menyalakan benda itu, ruangan tersebut langsung berpendar terang. Mata keduanya langsung melebar saat melihat apa saja yang sedang berserakan di lantai ruangan itu. "Emas!" seru Feng Qiu. Penasaran, gadis itu langsung menyalakan semua obor yang melekat pada seluruh ruangan tersebut. Hasilnya, dia melihat beberapa kotak yang sudah pecah memuntahkan banyak emas dalam berbagai bentuk. Bao Ming. Xiaoran bisa langsung mengejar sebuah nama yang terukir di salah satu dinding. Sebelum akhirnya sebuah kalimat panjang terlihat sangat jelas setelah Feng Qiu membuat semua obor di sana menyala. "Saat memiliki semuanya aku kehilangan semuanya. Aku sudah pergi jauh, namun aku tetap masih di sana. Aku tahu apa itu abadi namun tidak ada yang bisa menceritakan apa sebenarnya keabadian itu." Xiaoran membaca banyak kalimat terputus-putus, yang sama sekali berbeda antara satu dan yang lainnya. Xiaoran yakin semua itu diukir oleh satu orang, dan nama orang itu pastilah Bao Ming. "Kakek, lihat ini," seru Feng Qiu lagi. Berpikir bahwa gadis itu ingin menunjukkan emas-emas yang ada di sana. Namun ternyata tidak, karena setelah itu, Feng Qiu kembali bersuara. "Apa mereka adalah pasangan?" ucap gadis itu lagi, bertanya. Kata-kata itu, langsung membuat Xiaoran berbalik. Saat itu juga dia melihat Feng Qiu sudah berdiri di dekat dua kerangka manusia. Saat sampai di sana, Xiaoran melihat kedua kerangka itu sedang berada dalam posisi berbeda. Satu kerangka, terlihat terbaring di tempat tidur,
dengan warna tulang yang seluruhnya hitam, seperti arang. Dan satu lagi, tengah duduk, sambil menggenggam satu tangan yang lainnya. Kakek, yang tertidur aku yakin telah mati terlebih dahulu, dan sepertinya, sebelum mati pria ini memiliki sebuah penyakit yang sangat parah, tebak gadis itu, karena melihat bagaimana warna tulang yang menyusun rangkanya. Sementara itu, saat mereka melihat pada yang lainnya, dari pakaian yang dia kenakan, satu kerangka yang duduk bersandar di sana adalah seorang wanita. Apa yang mereka lakukan di tempat seperti ini, dan untuk apa semua ini? Tanpa sadar, Xiaoran menyuarakan apa yang ada di kepalanya. Namun, jawabannya langsung dengan sangat mudah dijawab oleh Feng Qiu. Aku pikir, wanita ini mencoba mengobati suaminya. Namun, gagal. Saat Xiaoran mengangguk dan memperhatikan keduanya, dia melihat di pangkuan jasad sang wanita, ada sebuah gulungan yang sudah terlihat sangat rapuh. Feng Qiu juga melihat benda itu. Karena penasaran, gadis itu ingin langsung menyentuhnya. Namun, cepat Xiaoran mencegahnya. Ciuer, jangan. Saat berhenti, ujung jari gadis itu sudah begitu dekat dengan benda tersebut. Namun, Xiaoran cepat menariknya mundur, dan berkata lagi, lihat. Tunjuk Xiaoran pada tulang-tulang yang menyusun tapak tangan wanita itu. Feng Qiu langsung mengerti kenapa Xiaoran melarangnya. Karena ruas-ruas tulang jari wanita itu juga telah berwarna hitam. Itu pasti menular dari suaminya, bukan? Xiaoran tidak langsung menjawab, namun dia mengangguk. Mungkin saja begitu. Sebaiknya, kita lebih berhati-hati. Balasnya, mengingatkan, aku yakin di dalam gulungan itu tersimpan sesuatu yang sangat penting. Lebih 2000 tahun yang lalu, di tanah yang sama dengan di mana Xiaoran dan Feng Qiu berada saat ini, berdiri sebuah kekaisaran besar, bernama Kekaisaran Heng. Wilayah kekuasaan kekaisaran itu sendiri meliputi hampir seluruh benua tengah ini. Pada satu generasi, Kaisar Heng memiliki 12 orang putra. Putra pertama, bernama Hakyun sekaligus penyandang status putra mahkota. Lahir dalam kondisi tubuh tak biasa. Sejak kecil, selain memiliki otak yang sangat cerdas, pangeran pertama Kekaisaran Heng ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Hingga orang-orang menganggap bahwa sang putra mahkota lahir dengan berkah dewa. Dengan semua sumber daya yang dimiliki keluarganya, Hakyun tumbuh menjadi seorang kultivator yang benar-benar hebat. Hal itu didukung oleh karena dirinya juga seorang dengan kemampuan ilmu bela diri yang sangat tinggi. Tidak ada yang meragukan jika suatu saat sang putra mahkota menjadi kaisar, maka kekuasaannya akan menjadi yang terhebat sepanjang sejarah kekaisaran itu sendiri. Akan tetapi, ada sebuah rahasia yang hanya sang pangeran sendiri yang mengetahuinya. Seiring bertambahnya usia, setelah melewati usia 30 tahun, dia merasakan kekuatannya sedikit demi sedikit mulai menurun. Dia juga merasakan bahwa kecerdasan otaknya juga mulai mengalami hal yang sama. Padahal, saat itu sang kaisar yang sudah tua, dan mulai berniat untuk menyerahkan tampuk kekuasaan pada dirinya. Hakyun tahu, jika hal itu diketahui banyak orang, maka kekaisaran Heng akan sangat kacau. Jika dia yang menjadi kaisar, tentu tidak ada yang akan meragukannya. Akan tetapi jika itu tidak terjadi, maka 11 pangeran lainnya akan mulai bersaing untuk mendapatkan kekuasaan tertinggi itu. Untuk mencari penyebab kenapa tubuhnya tiba-tiba mengalami penurunan seperti itu, Hakyun meminta izin pada sang kaisar untuk melakukan sebuah perjalanan. Dalam perjalanan tersebut, setelah 5 tahun, akhirnya Hakyun bertemu dengan seorang tabib yang sangat hebat. Saat keduanya bertemu, Hakyun yakin bahwa itu adalah pertemuan antara orang dengan ilmu pengetahuan luas, serta seorang yang memiliki ilmu tentang pengobatan yang sangat hebat. Akhirnya, Hakyun menjelaskan situasi yang terjadi pada tubuhnya pada orang tersebut. Karena ketertarikannya dengan ilmu pengobatan, serta pengetahuan Hakyun yang sangat luas, keduanya bekerja sama. Waktu berlalu, beberapa percobaan dilakukan. Saat itu, Hakyun yakin bahwa tak lama lagi,
dia akan berhasil keluar dari masalahnya dan menyelamatkan Kekaisaran Heng dari kekacauan yang berkemungkinan besar benar-benar akan terjadi. Akan tetapi, datang berita bahwa sang kaisar sedang sakit dan memintanya untuk segera kembali. Percobaan mereka dihentikan untuk sementara, namun Hakyun membawa tabib itu ke istana. Keduanya berencana untuk melanjutkannya di sana. Namun, karena masalah politik yang ada di Kekaisaran, saat sang kaisar masih dalam keadaan sakit, Hakyun terpaksa menggantikannya sementara. Percobaan itu terpaksa ditunda lebih lama. Namun, sang tabib tidak berhenti. Dia terus melakukan penelitian, hingga akhirnya dia menemukan sebuah pil yang berkemungkinan besar mampu mengembalikan tubuh Hakyun pada kondisi semula. Saat kabar itu sampai pada sang putra mahkota, dia menjadi bimbang. Karena, untuk melakukan proses penyerapan pil tersebut, memerlukan waktu. Dia tahu bahwa dirinya tidak mungkin meninggalkan tanggung jawabnya begitu saja. Saat dia sedang memikirkan cara, saat itu pula desakan untuk dirinya agar mengambil alih kekaisaran menjadi semakin kuat. Saat itu, Hakyun sudah mulai merasa kekuatannya sudah sangat jauh berkurang. Dan otaknya mulai sulit untuk fokus. Desakan demi desakan membuatnya memutuskan sebuah pilihan yang salah. Dia memilih untuk memberitahu satu orang lainnya untuk membantunya, dan di sanalah semuanya mulai menjadi bencana. Hakyun memberitahukan apa yang sedang dia alami pada pangeran kedua, yang lebih dekat dengan dirinya. Mendengar itu, saat itu saudaranya tersebut tampak tenang dan bersedia untuk membantunya. Maka dibuatlah berita bahwa Hakyun sedang melakukan perjalanan kenegaraan ke kekaisaran tetangga. Sementara itu, tanggung jawab istana diserahkan pada pangeran kedua. Tidak ada yang mencurigai hal tersebut, karena semuanya terlihat sangat wajar. Namun, saat Hakyun akhirnya memulai pengobatannya, sang pangeran kedua menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Sejak memegang tanggung jawab itu, sang pangeran kedua tidak pernah lagi meninggalkan jabatan tersebut, bahkan hingga kaisar meninggalkan dunia. Bao Ming adalah seorang alkemis, itu tertulis di gulungan yang akhirnya sudah berada di tangan Xiaoran itu. Pada baris-baris awal pada tulisan yang ada di dalam gulungan, Xiaoran mendapati di sana banyak informasi tentang tubuh manusia, yang sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Feng Chen maupun Feng Baoyu sebelumnya. "Kakek, jadi wanita inilah yang alkemis?" tanya Feng Qiu. Xiaoran menganggukkan kepalanya. Karena itu tertulis di baris-baris terakhir gilungan tersebut. Kekuatan, kekuasaan, kekayaan, kepercayaan, keabadian senilai dengan dunia. Saat ini, Xiaoran sama sekali tidak mengerti apa yang coba ditulis oleh Bao Ming pada gulungan itu. Semuanya terlihat melompat-lompat antara bait satu dan yang lainnya. Aku yakin, wanita ini sudah berhasil menyimpulkan banyak hal. Dari apa yang sudah dia temukan dan pelajari. Dari semua yang tertulis di sana, ada beberapa baris yang sama sekali bukan ilmu apapun, tapi saat Xiaoran membacanya, akhirnya dia tahu apa dan kenapa kedua orang ini berakhir di tempat seperti ini, dan sepertinya keduanya hidup lebih dari 1000 atau mungkin 2000 tahun yang lalu. Yang mati dalam keadaan terbaring itu adalah seorang pangeran, gumam Xiaoran. Saat mendengarnya, hal itu langsung menarik perhatian Feng Qiu. Jadi, mereka bukan pasangan. Xiaoran menggelengkan kepalanya. Bukan bermaksud mengatakan tidak, namun dia juga belum mengetahuinya. Namun itu adalah baris pertama dalam kalimat yang dia baca bahwa pangeran itu bernama Hakyun, seorang pangeran dan putra mahkota dari sebuah kekaisaran yang sepertinya sudah lama menghilang bernama Kekaisaran Heng. Bao Ming adalah anak dari seorang tabib istana, yang mendapatkan hukuman mati. Karena dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab atas penyakit yang diderita oleh sang putra mahkota. Akan tetapi, apa yang sebenarnya terjadi bukanlah seperti itu. Gulungan itu sangat panjang, ada 3 orang yang menulis di sana. Cerita awal tadi, ditulis oleh tabib, ilmu-ilmu pengobatan disempurnakan dan ditulis oleh Bao Ming, serta ilmu tentang pengetahuan lainnya ditulis oleh Hakyun. Namun,
Lebih dari setengah sisa hingga akhir gulungan, dipastikan ditulis oleh Bao Ming sendiri. Aku tidak lagi ingin mencari bukti. Karena bukti tidak akan menghidupkan seseorang. Bukti juga tidak akan menyembuhkan seseorang. Tapi semua ini adalah kebenaran. Keabadian senilai dunia. Lama keduanya termenung, karena sama sekali belum mengerti dengan apa yang coba dikatakan oleh Bao Ming di dalam bait-bait tulisan yang terkandung akhir-akhir gulungan itu. Namun, beberapa lama kemudian tiba-tiba Feng Qiu bersuara. "Kakek, kita tidak mungkin selamanya di sini kan?" tanya gadis itu. Xiaoran menganggukkan kepalanya. Dia yang sejak tadi duduk membaca gulungan itu di depan air terjun, akhirnya berdiri dan berbalik. "Ciuer, aku akan menyalin ini semua," ucap Xiaoran. Feng Qiu yang juga sedang melihat pada semua relief itu, menganggukkan kepalanya. "Ayo kita buat temuan ketiga orang ini berguna," balas gadis itu. Menanggapinya, sejak saat itu, keduanya mencari apapun yang bisa ditemukan di dalam tempat tersebut. Jika itu benda mereka akan menyimpannya. Dan jika itu gambar, tulisan atau ukiran, mereka akan menyalinnya. Perlu 5 hari bagi Xiaoran dan untuk menyalin semuanya. Namun, keterkejutan mereka tidak hanya sampai di sana saja. "Kakek, kenapa kau lebih mementingkan benda-benda aneh itu daripada emas-emas ini?" "Aku rasa, keduanya sudah tidak memerlukan emas-emas ini lagi kan?" "Ciuer, apa kau pernah mendengar sesuatu tentang artefak?" Xiaoran balik bertanya. Gadis itu menautkan alisnya, mencoba mengingat apa dia pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Namun, tak lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku tidak pernah mendengarnya," jawab gadis itu jujur. "Apa itu artefak?" Saat itu Xiaoran tersenyum dan menjawab, "Beberapa benda yang aku simpan ini adalah artefak, dan 2 benda ini." Saat itu, Feng Qiu memiringkan kepalanya sedikit, ketika dia melihat Xiaoran terlihat sedang mencoba menggabungkan sesuatu yang mirip dengan 2 lempengan dengan susah payah. Feng Qiu yakin 2 benda itu seperti saling menolak antara satu dengan yang lainnya, karena untuk menempelkannya saja membuat wajah seorang pemuda yang memiliki kekuatan yang sangat mengerikan ini memerah. Namun, saat Xiaoran berhasil menggabungkannya, pemuda itu melepasnya begitu saja. Dan saat itu pula mata Feng Qiu melebar, dan mulutnya terbuka sama lebarnya. Karena alih-alih terjatuh, benda itu kini melayang di udara. Ini adalah artefak yang mampu membuat sebuah benda yang sangat besar terbang di udara. Jelas Xiaoran pada gadis itu. Xiaoran dan Feng Qiu menatap keduanya setelah membaringkan Hakyun dan Bao Ming bersama. Jadi, gadis ini jatuh cinta setelah lama merawat sang pangeran? Tanya Feng Qiu sekali lagi. Xiaoran menganggukkan kepalanya, dan berkata, "Ya, seharusnya, wanita itu tetap bisa terus hidup. Namun, dia memutuskan untuk selalu menemani laki-laki yang bernama Hakyun itu, hingga akhir hidupnya." Feng Qiu tersenyum melihat kedua kerangka manusia itu. "Kalian akan bersama di sini selamanya, dan kami berdua sudah mengetahui cerita yang sebenarnya. Jadi, berbahagialah," ucap gadis itu, seolah keduanya bisa mendengar apa yang dia katakan. "Ciuer, saatnya bagi kita untuk keluar dari sini." Feng Qiu mengangguk, dan mulai mengikuti langkah Xiaoran, hingga akhirnya mereka berhenti tepat di depan air terjun yang besar itu. Feng Qiu melihat ke atas, dan berkata, "Apakah kita akan keluar melewati ini?" "Bagaimana caranya?" "Melompat," jawab Xiaoran. Kening Feng Qiu sempat berkerut, sebelum akhirnya menoleh pada Xiaoran dan bertanya, "Melom." Belum sempat apa yang ingin dia tanyakan itu selesai, Xiaoran sudah kembali bersuara. "Ciuer, seberapa kuat kau bisa menahan nafas?" "Hah?" Xiaoran menggelengkan kepalanya, lalu kembali berkata, "Ah, sudahlah. Lagi pula, tidak ada cara lain lagi." "Kakek, apakah mak?" Lagi-lagi Feng Qiu tidak bisa menyelesaikan kata-katanya, karena saat itu dia terkejut karena tiba-tiba saja Xiaoran memegang bahu dan menariknya mendekat. "Ciuer, gunakan teknik pernafasan naga,"
dan kumpulkan udara sebanyak yang kau bisa. Mata Feng Qiu sempat melebar, saat dia baru saja mengumpulkan udara sebanyak-banyaknya, Xiaoran langsung memeluknya. Sesaat kemudian, barulah Feng Qiu mengerti apa yang ingin dilakukan Xiaoran. Karena saat itu, dengan dirinya di dalam pelukan, pemuda itu membawanya melompat dan menukik langsung ke bawah bersama dengan air terjun tersebut. Dalam kejatuhan yang sangat cepat itu, awalnya, semua masih terang, namun beberapa detik kemudian, semua menjadi gelap. Feng Qiu masih merasakan air itu membawa mereka meluncur dengan kecepatan tinggi. Meski matanya terbuka, dia tidak bisa melihat apapun. Dan beberapa detik kemudian, matanya sedikit melebar, dan mulutnya terbuka sedikit. Hingga udara langsung keluar dari sana. Dia sangat yakin bahwa dia baru saja melihat pupil mata Xiaoran menyala. Gadis itu cepat menutup mulutnya, sesaat setelah Xiaoran mengejutkannya dengan memutar tubuh mereka. Bruk, meski suara itu teredam, tapi Feng Qiu yakin bahwa kepala serta punggung Xiaoran baru saja menghantam sesuatu yang sangat keras. Bruk, bruk. Saat ini, keduanya sedang berada di sungai bawah tanah, dengan kecepatan arus yang sangat luar biasa. Bruk, lagi-lagi Xiaoran memutar tubuh mereka, sesaat sebelum benturan kuat itu terjadi. Feng Qiu yakin, dengan kecepatan ini, tubuhnya pasti hancur jika dia yang menerima benturan tersebut. Semakin lama, kecepatan mereka semakin bertambah. Sungai bawah tanah itu berbelok-belok dengan dinding-dinding batu membungkusnya. Bruk, bruk. Setiap suara itu terdengar, Feng Qiu bisa merakan batu-batu itu, baru saja hancur. Bruk, bruk. Jarak antara benturan satu dengan benturan berikutnya juga semakin cepat. Dan setiap itu terjadi, dia tidak bisa membayangkan rasa sakit yang dirasakan Xiaoran saat menerimanya. Hal itu terjadi beberapa menit, hingga nafas Feng Qiu mulai terasa sesak. Bruk, bruk. Namun, dia berusaha untuk tetap mempertahankan kesadarannya. Feng Qiu membuka mata dan kembali mendongakkan kepalanya untuk melihat apa yang tadi sempat dilihatnya. Dan benar saja, dia bisa melihat mata itu berkedip 2 kali, di tempat yang begitu gelap. Tanpa cahaya sama sekali ini. Bruk, beberapa menit kemudian, Feng Qiu sudah mulai merasakan pusing. Paru-paru terasa ingin koyak memaksa meminta pasokan udara secepatnya. Bruk, benturan terakhir itu membuat mulutnya sedikit terbuka dan tanpa sengaja dia menelan air. Detik-detik selanjutnya, tidak hanya rasa pusing yang dia rasakan. Namun, tubuhnya juga sudah terasa lemas. Untuk manusia biasa, 20 menit adalah waktu yang sangat lama. Bahkan bagi kultivator sekalipun, beberapa menit berada di dalam air, bukanlah hal yang bisa dilakukan begitu saja. Selain energi, otak dan seluruh tubuh juga memerlukan udara, sebagai bahan bakar untuk mengelola energi tersebut. Feng Qiu sudah tidak merasakan lagi benturan-benturan seperti sebelumnya, tidak yakin apa memang seperti itu, karena di waktu yang bersamaan, dia juga sudah mulai kehilangan kesadarannya. Apa aku akan mati di tempat seperti ini? Batin gadis itu, karena dia yakin tidak lama lagi dia akan kehilangan kesadarannya. Namun, detik kemudian dia merasa tubuhnya ditarik sedikit ke atas, sebelum akhirnya dia merasakan sesuatu menempel pada bibirnya. Refleks mulut terbuka, karena merasakan bahwa ada udara di sana. Dan dia sangat benar, sebab detik berikutnya tidak hanya udara saja, namun sebuah energi masuk melewati mulut langsung ke paru-parunya. Tenaganya seolah langsung pulih kembali, setelah beberapa detik saja. Feng Qiu yakin, itu adalah energi yang dihasilkan dari teknik pernafasan naga, di mana dia baru bisa menguasai dasarnya saja. Padahal, tempat itu sangatlah dingin. Namun Feng Qiu merasa tubuhnya menghangat, bahkan terasa panas. Gadis itu sempat melihat mata berpendar kuning dengan pupil hitam runcing menatapnya, sebelum akhirnya cahaya yang banyak langsung datang menyeruak, begitu saja. Keduanya merasakan baru saja keluar dan terlempar dari arus sungai bawah tanah itu ke sebuah bidang yang sangat besar.
Tubuh mereka sempat berputar-putar cepat, sebelum akhirnya melambat. Saat Xiaoran melepasnya, di atas sana, meski jauh, mereka sudah dapat melihat permukaan yang dipenuhi cahaya dari langit yang terang. Dengan menggerakkan kedua kaki mereka, Xiaoran dan Feng Qiu berusaha untuk sampai ke sana secepatnya. Begitu sampai di atas, Feng Qiu langsung menarik nafas sangat dalam dan sangat cepat. Ini pertama kali bagi dirinya untuk tidak bernafas lebih dari 5 menit di dalam air. Dan berharap, ini juga adalah untuk terakhir kalinya. Karena, jika hal seperti ini terjadi lagi, belum tentu saat itu, dia bersama dengan pemuda yang sekarang menariknya berenang ke tepian itu. "Ciyuer, kau tidak apa-apa?" tanya Xiaoran, saat Feng Qiu sedang berusaha memuntahkan air yang ada di perutnya. Sambil membungkuk, gadis itu hanya mengangkat satu tangan memberi tanda bahwa dia baik-baik saja. Sementara satu tangannya yang lain terus menekan perutnya. Namun saat dia sudah merasa sedikit lega dan mulai berdiri, mata gadis itu kembali melebar. Ini memang bukan pertama kali bagi dirinya melihat tubuh Xiaoran. Malah dia pernah melihat tubuh pemuda itu tidak mengenakan apapun, dan melihat bahkan membuatnya mengingat senjata milik pemuda itu beberapa hari lamanya. Namun, saat ini bukan itu yang membuat matanya melebar. Karena ini kali pertama dirinya melihat punggung Xiaoran tanpa terhalang apapun. "Kakek, punggungmu." Meski tidak berbalik, Xiaoran tersenyum. Sekarang baginya, tidak perlu lagi menyembunyikan hal tersebut dari gadis ini. Lebih dari apa yang tergambar di belakang sana, gadis itu sudah melihat matanya. Bahkan, Sue dan ibunya belum pernah melihat itu sebelumnya. Xiaoran bisa merasakan Feng Qiu meraba punggungnya. Dan kembali bertanya, "Kakek, bagaimana ini bisa ada di sini? Apa ini sudah ada sejak dirimu lahir? Atau seseorang telah?" Xiaoran menggelengkan kepalanya, dan berbalik, "Ibuku mengatakan bahwa itu sudah selalu ada di sana sejak dia menemukanku." Feng Qiu menelan ludahnya saat pemuda itu berbalik. Tubuhnya, yang tadi terasa hangat cenderung panas, kini terasa terbakar. "Ciyuer, cepat ganti pakaianmu. Aku akan mencari sesuatu untuk kita makan." Feng Qiu hanya terdiam saat Xiaoran pergi begitu saja. Mereka baru saja menemukan reruntuhan kuno yang menyimpan banyak rahasia. Namun, entah kenapa daripada itu semua, bagi gadis itu dia lebih penasaran dengan Xiaoran. Gadis itu berbalik, dan melihat pemuda itu baru saja menghilang setelah berbelok masuk ke hutan. "Xiaoran, apa kau benar-benar Xiaoran yang sebenarnya?" Serigala kecil. 9 hari sebelum kompetisi diadakan di ibu kota, keduanya masih berada di tempat yang bahkan saat ini Xiaoran dan Feng Qiu tidak yakin mereka berada di mana. Akan tetapi, begitu Xiaoran kembali dia mengatakan bahwa dirinya menemukan sebuah jalan yang cukup ramai dilewati orang. Keduanya akhirnya memutuskan untuk melangsungkan perjalanan mereka, karena saat itu hari sudah petang. Jika beruntung, mereka masih bisa bertemu dengan beberapa orang yang berjalan untuk bertanya. Memang, Xiaoran menemukan jalan itu. Namun, Feng Qiu tidak menyangka jaraknya cukup jauh dari apa yang dia perkirakan. Akan tetapi, saat hari sudah mulai gelap, ketika keduanya berjalan, akhirnya mereka menemukan sedikit keramaian di sana. "Kakek, jalan ini memang menuju ke ibu kota," ucap Feng Qiu, yang saat itu baru saja kembali. Feng Qiu baru saja bertanya dengan seorang wanita yang melayani tamu di rumah makan di tepi jalan yang mereka temukan. Sementara Xiaoran berdiri sedikit menjauh, memperhatikan banyaknya orang yang ada di lantai bawah bangunan itu. "Tuan muda, Nona silahkan. Seluruh meja yang ada di bawah sudah penuh." Jadi wanita itu menawarkan pada mereka untuk naik ke atas. Karena di sana masih ada beberapa meja yang kosong. "Nyonya, kenapa jalanan ini begitu ramai?" Saat ketiganya menaiki tangga, Feng Qiu tidak tahan untuk tidak bertanya. Karena selain hanya ada beberapa kedai tidak ada pemukiman di daerah ini. "Oh, soal itu, sudah hampir 2 bulan. Jalanan ini menjadi sangat ramai.
Apalagi sekarang, tidak hanya perwakilan-perwakilan sekte saja yang datang. Tapi, orang-orang dari segala penjuru kekaisaran ingin turut hadir menyaksikannya, jawab pelayan itu, ramah. Keduanya mengangguk mengerti. Namun, baru saja mereka berbelok untuk menaiki tangga selanjutnya, langkah mereka harus berhenti karena mendengar seseorang berteriak sangat keras dari atas sana. Hei, apa tempat makan ini membolehkan orang seperti mereka datang ke tempat ini? Membuat sakit mata saja. Feng Qiu dan Xiaoran melihat bahu wanita paruh baya itu naik, lalu turun. Dia menggelengkan kepalanya, sebelum akhirnya kembali berjalan sambil berkata, Tuan muda, Nona, sebaiknya biasakan diri kalian. Semakin banyak manusia, semakin banyak jenis dan sifatnya. Ucap wanita itu, memperingatkan. Saat mereka sampai di atas sana, seluruh mata langsung tertuju pada keduanya. Namun, keduanya tidak memperdulikan hal itu. Karena saat itu, mata Xiaoran Sang Feng Qiu tertuju pada dua orang lainnya. Kakek, kenapa di kepala kedua orang itu tidak ada rambut sama sekali? Apa mereka sengaja memotongnya? Tanya Feng Qiu, sedikit berbisik. Xiaoran sendiri langsung menggelengkan kepalanya. Dia juga sama tidak taunya jika ada orang yang sengaja memangkas habis rambut mereka dan menggunakan pakaian aneh dengan kalung besar melingkari kedua lehernya. Ciuer, aku juga tidak tahu, sebaiknya kita ikuti saja nyonya ini, balas Xiaoran. Saat itu juga, keduanya menoleh pada wanita yang sudah menunjuk pada sebuah meja dengan 4 bangku mengitarinya. Tuan muda, Nona, silahkan. Keduanya berjalan mendekat, lalu menarik bangku di meja tersebut dan duduk di sana. Aku akan meminta pelayan lainnya membawakan makan terbaik kami, mohon tunggu sebentar. Ucap wanita itu lagi pada keduanya. Setelah keduanya menganggukkan kepala mereka, dan setelah wanita itu berbalik dan pergi, barulah Xiaoran dan Feng Qiu mengedarkan pandangan mereka ke semua arah. Jelas saat itu, semua orang sedang menatap mereka. Dari bagaimana cari orang-orang itu melihat Feng Qiu, puluhan pasang mata itu sedang terpesona dengan kecantikannya. Akan tetapi, saat melihat Xiaoran, bahkan Feng Qiu sendiri sangat yakin bahwa mata-mata itu sedang meremehkannya. Ah, sayang sekali, dunia ini memang tidak adil. Hanya karena kau kaya, maka kau bisa membuat seorang gadis cantik mengikutimu. Tidak jauh dari meja mereka, seseorang berbicara dengan suara yang cukup keras. Kenapa dia berbicara sekeras itu? Apa teman-temannya, tuli semua? Celetuk Feng Qiu saat mendengarnya. Xiaoran sendiri tidak terlalu memperdulikan hal tersebut, karena dia terus menatap dua orang yang tidak memiliki sedikit rambut pun di kepala mereka, datang menghampiri. Penderma, apa kalian berkenan untuk memberikan kami uang? Atau sesuatu untuk dimakan? Tanya salah satunya. Xiaoran tidak tahu apa itu penderma. Tapi, saat keduanya menatap padanya, dia yakin bahwa kedua pemuda itu sedang berbicara dengannya. Namaku bukan penderma, tapi jika kalian ingin makan, maka duduklah, jawab Xiaoran. Saat itu, Feng Qiu menoleh dan menatap pada keduanya. Dia melihat dua orang itu tampak sedang kebingungan. Kenapa kalian seperti orang bingung begitu? Bukankah dia sudah menawarkan kalian duduk? Tanya Feng Qiu, heran. Dua pemuda botak itu menganggukkan kepala mereka, lalu salah satu dari keduanya berkata, Penderma sungguh berhati mulia, tapi jika tidak keberatan kami akan memakan makanan yang diberikan, di luar saja, jawabnya. Saat mendengarnya, Feng Qiu memundurkan sedikit kepalanya, heran. Aku juga bukan penderma, kenapa kalian ingin makan di luar? Bukankah di sini lebih baik? Dua orang itu kembali bertatapan. Sepertinya maksud mereka sudah salah dipahami oleh keduanya. Namun, satu orang lainnya mulai menjelaskan, kami hanya ingin menerima kebaikan hati para penderma. Tapi, kami tidak ingin mengganggu kenyamanan orang lain, jelasnya. Saat semua itu berlangsung, orang-orang yang ada di sana memperhatikan mereka.
Feng Qiu dapat melihat keduanya tidak begitu nyaman saat itu. Kalian sama sekali tidak mengganggu. Setidaknya, kami berdua memiliki orang lain untuk bercerita. Sekarang, duduklah. Tawar Feng Qiu, sekali lagi. Dua orang itu kembali bertatapan, namun kali ini keduanya mengangguk bersamaan. Mereka meletakkan telapak tangan di depan dada, dan membungkukkan tubuh sedikit. Terima kasih. Xiaoran dan Feng Qiu tersenyum. Meski mereka melihat cara kedua orang tersebut memberi hormat sebagai bentuk terima kasih sedikit aneh. Jadi, kenapa kalian berdua tidak memiliki rambut? Tanya Feng Qiu langsung, begitu keduanya meletakkan bokong mereka di bangku. Akhirnya, keduanya mengerti. Menurut mereka dua orang ini sama sekali belum pernah melihat orang lain yang seperti mereka sebelumnya. Kami adalah biksu dari kuil 5 jari di pegunungan Hongxi. Jawab salah satunya. Biksu. Apa itu biksu? Xiaoran dan Feng Qiu sama penasarannya. Melihat gadis itu selalu lebih dulu bertanya, akhirnya dia membiarkan saja. Dan lebih memilih menyimak penjelasan keduanya. Keduanya cukup senang, karena baru saja mendapatkan informasi yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Apalagi saat makanan datang, dua biksu muda yang mengaku dari kuil 5 jari itu tidak mau memakan daging meski keduanya sudah menawarkan itu berkali-kali. Menurut mereka, hal itu sangat menarik. Apalagi Xiaoran yang tidak begitu menyukai sayur-sayuran sebelumnya. Saat mereka tengah serius mendengarkan dua orang itu menjelaskan bagaimana jalan hidup seorang biksu bagi keduanya, tiba-tiba saja seseorang datang menyela. Jalan hidup biksu, omong kosong. Feng Qiu dan Xiaoran menoleh, dan melihat seorang pemuda sudah berdiri di belakang salah satu biksu tersebut. Dua botak ini, dan guru-guru mereka hanyalah sekumpulan orang-orang pemalas, yang hidup dari hasil meminta-minta. Tambahnya, dengan wajah meremehkan. Feng Qiu tidak begitu senang, karena dua orang ini sudah menjelaskan padanya apa dan bagaimana kehidupan biksu. Meski aneh, namun menurut Feng Qiu itu sangat menarik. Kau, apa masalahmu? Kenapa mengganggu kami? Tanya Feng Qiu, benar-benar tak ramah. Pemuda itu tersenyum, dan melirik pada Xiaoran sebentar lalu kembali menoleh pada Feng Qiu. Nona, jangan tertipu, dimanapun jika kau bertemu dengan orang-orang seperti ini. Mereka sebenarnya hanya pengemis yang memiliki pakaian yang sedikit lebih bersih saja, balas pemuda itu, menjelaskan. Lalu, apa masalahmu? Aku tidak keberatan, jawab Feng Qiu, sambil menunjuk pada pemuda itu. Namun, saat itu juga wajah pemuda tersebut berubah. Melihat ada seorang gadis berbicara seperti itu saat menanggapinya, dia tidak bisa menerimanya. Nona, kau tidak tahu siapa aku? Tanya pemuda itu dengan suara rendah, namun penuh penekanan. Feng Qiu yang sudah kesal, karena merasa terganggu, apalagi dia memang tidak mengenal pemuda itu, langsung berkata ketus. Aku tidak peduli kau siapa. Jadi, jangan mengganggu kami. Sana pergi. Usir gadis itu, yang jelas membuat mata semua orang yang melihat melebar. Pemuda itu memundurkan kepalanya sedikit, lalu melihat sekeliling. Saat itu, dia merasa yakin semua orang sedang menatap mereka. Dari wajahnya, terlihat sebuah senyuman miring, meremehkan. Jangan hanya karena kau cantik dan berjalan dengan pemuda yang sepertinya memiliki sedikit uang. Lalu kau bisa sembarangan saja berbicara tidak sopan dengan keluarga kerabat dari kekaisaran. Saat mengatakan itu, pemuda tersebut sengaja sedikit meninggikan suara dan menggantung kata-katanya. Hasilnya, seperti yang dia duga, semua orang yang ada di sana langsung memberikan reaksi terperangah. Namun begitu, gadis di depannya ini sama sekali tidak bereaksi. Akan tetapi, sebentar lagi dia yakin bahwa semua orang yang ada di lantai itu benar-benar akan terkejut. Aku Cao Lang, putra pertama dari... Tidak sempat dia menyelesaikan kata-katanya, Feng Qiu sudah mengambil satu sumpit dan memukul kepala pemuda itu dengan benda tersebut. Tuh, aku tidak peduli siapa kau, ataupun ayahmu, brengsek. Umpat gadis itu, kesal.
Meski suaranya sangat kecil, namun mata pemuda tersebut terbelalak. Karena saat itu, dia langsung merasakan rasa sakit yang luar biasa, seolah tengkoraknya pecah saat itu juga. Ah, oh, uye. Sambil memegang kepalanya, pemuda itu jatuh dan berguling-guling di lantai. Sakit, rintihnya. Sambil terus memegang kepalanya, dia terus berguling. Saat itu, beberapa orang datang mendekat padanya. Tuan Muda Cao, kalian, tangkap wanita itu. Dia baru saja memecahkan kepalaku. Seru pemuda tersebut, sambil menunjuk pada Feng Qiu. Feng Qiu sempat bereaksi saat beberapa orang yang diperintahkan pemuda yang bernama Cao Lang itu, datang mendekat. Namun, dua biksu yang tadi langsung berdiri, menghadang. Tangan mereka berdua membentang, hingga 6 orang itu tidak bisa lewat. Penderma, jangan bertengkar, hanya karena kesalahpahaman. Itu tidak baik, ucap salah satunya, memperingatkan. Namun, 6 orang itu terlihat memaksa lewat, akan tetapi dua tangan biksu itu terlihat sangat sulit untuk mereka singkirkan. Minggir kalian, biksu brengsek, teriak salah satunya, sambil menarik pedang yang tersampir di pinggangnya. Keduanya tidak bergeming, dan satu di antara kembali bicara. Penderma, tenangkan diri kalian. Kepala itu tidak pecah, lihatlah. 6 orang itu tertegun, dan melihat ke belakang. Saat itu Cao Lang masih berguling dan menggosok-gosok kepalanya cepat. Dan benar, kepala tuan muda mereka itu masih terlihat utuh, tidak seperti yang keteriakannya tadi. Benarkan, jadi, tolong jangan bertengkar. Sambut biksu lainnya. Saat itu juga, meski masih terasa sangat sakit, mendengar apa yang kedua biksu itu katakan, Cao Lang semakin kesal. Dia langsung berdiri sambil meringis, dan sesaat kemudian dia kembali berteriak. Bodoh, apa kalian menunggu kepalaku benar-benar pecah? 6 orang yang biasa mengawalnya itu sedikit tertegun sebelum akhirnya Cao Lang kembali berteriak pada mereka. Habis mereka semua. Tidak. Habisi yang laki-laki saja. Tangkap gadis itu. Saat itu juga semuanya mencabut pedang mereka masing-masing dan berniat menyerang. Namun, dia saat bersamaan beberapa orang sudah naik ke atas. Ada apa ini? Siapa yang berani membuat keributan di sini? Berbeda dari wilayah lainnya, di jalanan ini, sudah ada beberapa prajurit kekaisaran yang juga berlalu lalang. Karena hari sudah mulai gelap, sepertinya para prajurit itu sengaja singgah untuk makan malam. Tahu bahwa yang mencoba menghentikan anak buahnya adalah prajurit kekaisaran, Cao Lang yang merasa keluarganya cukup terpandang, balas berteriak. Aku Cao Lang putra dari Cao Lung. Orang-orang ini, baru saja memukulku. Keluarga Cao memang sangat dihormati. Meski belum tentu berhubungan langsung. Namun permaisuri saat ini berasal dari keluarga yang memiliki marga Cao. Jadi, begitu mendengar Cao Lang memperkenalkan dirinya, para prajurit langsung saling bertatapan dan datang mendekat. Tuan Muda Cao, biarkan kami yang menangani ini. Minta mereka mundur, ucap salah satu dari mereka. Sebenarnya, tidak hanya prajurit di sana saja yang mengenali nama keluarga Cao. Orang-orang yang berada di lantai itu, hampir semua mengenalinya. Bahkan, beberapa dari mereka mengenal sangat baik siapa Cao Lang. Pemuda itu memang kerap kali terlibat masalah dan selamat dengan memanfaatkan nama keluarganya. Seperti saat ini misalnya, para prajurit itu terlihat tidak akan bertanya lagi, dan akan langsung membelanya begitu saja. 6 orang itu langsung mundur, meski Cao Lang belum memerintahkannya. Sekarang, 4 prajurit kekaisaran sudah datang mendekat. Kalian semua, ikut kami. Ucap salah satunya, pada Feng Qiu dan Xiaoran, serta 2 biksu di sana. Berpikir bahwa mereka semua akan langsung mengerti dan mengikutinya. Namun prajurit itu harus menghentikan langkahnya kemudian kembali berbalik. Hei, apa kalian tidak mendengarkanku? Atau, kalian ingin melawan hukum di kekaisaran Tang ini? Serunya, dengan nada sedikit mengancam. Feng Qiu dan Xiaoran sama sekali tidak memperdulikan hal itu. Bahkan, 2 biksu yang sudah berdiri itu,
awalnya berniat mengikuti perintah prajurit tersebut. Namun, mereka mengurungkan niat karena melihat Feng Qiu sudah kembali duduk. Penderma, ada baiknya kita mengikuti mereka dan menjelaskan kejadian sebenarnya pada para prajurit kekaisaran ini nanti. Sebenarnya, kedua biksu ini sudah merasa bersalah karena masalah ini berpuncak dari keduanya. Itulah kenapa keduanya berniat untuk makan di luar agar hal seperti ini tidak terjadi. Xiaoran menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya berkata, "Kenapa kita harus menjelaskan pada orang yang tidak terlihat ingin bertanya sama sekali?" Meski suaranya tidak begitu kuat, namun semua orang yang berada di lantai tersebut bisa mendengarnya. Tentu saja Cao Lang juga. Seperti tidak percaya dengan apa yang didengarnya, pemuda itu datang mendekati Xiaoran. "Hei, kau. Dari keluarga mana kau?" Cao Lang hampir mengenali semua nama keluarga bangsawan di ibu kota. Karena di sana, berkumpul keluarga bangsawan-bangsawan tertinggi di Kekaisaran Tang ini. Dan beberapa dari mereka yang memiliki kedudukan benar-benar tinggi, bahkan memiliki wilayah keluarga mereka sendiri. Xiaoran berbalik dan memperhatikan Cao Lang dari ujung kaki hingga ujung kepalanya. Namun, setelah itu dia kembali berbalik dan menatap Feng Qiu. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.